gunung dari Jambudwipa ke Jambudwipa dilit ular naga. Lantas di situ ada seorang, juga ada orang yang namanya Bima itu mengaduk laut, mengaduk samudra untuk mencari tirta amerta, air suci, air kehidupan. Nah ini air kehidupan. Ini cerita ini kuat. Jadi kalau sudah berbicara tentang Goro-Goro, Satrio Piningit, Ratu Adil, nah ini harus dikaitkan ke alam. Dengan Goro-Goro ini menandakan bahwa kita akan kembali kepada alam, jadi kembali semula. Karena sebetulnya aslinya kita ini tidak berubah, tidak mau merubah peradaban itu, tapi dipaksa oleh bangsa lain untuk merubah. Justru itu perubahan yang sangat signifikan ya, peradaban demi kemanusiaan yang akhirnya kebablasan ini titik kulminasinya penghancuran Majapahit itu. Andai kata tidak bisa dihancurkan mungkin tidak sampai seperti ini gitu. Karena kita yang memulai doktrin Kusumogoni gitu. Sehingga harus diakhiri di sini gitu. Karena kita memulai di doktrin menembah alam itu kita yang mengawali. Nah, sehingga mereka merubah menjadi humanisme ya. Itu titiknya terakhir di sini penghancuran Majapahit itu. Nah sekarang ini kita dimintai pertanggungjawab oleh alam untuk mengembalikan lagi kepada doktrin Kusumogoni itu, kembali ke alam lagi gitu. Oke, saya bertanya nggak apa-apa ya? Iya silakan. Jadi gini Mbak Gatot, ada saya lihat lamanya seorang ustadz, dia juga pelaku spiritual juga Mbak. Dia melihat, nggak tahu ini lewat apa ya, mata batinnya itu seperti apa. Dia mengatakan bahwa raja-raja yang muksa di tanah Jawa itu senusantara itu sekarang sedang berkumpul bersatu, ya kan? Ada Gajah Mada, ada Brawijaya, ada Ratu Sima, ada Prabu Siliwangi, dan katanya mereka siap berperang menyambut akhir zaman. Nah, ini tafsiran daripada Mbah Gatot kira-kira seperti apa? Monggo Mbah. Siap berperang apa berperang? Berperang menyambut akhir zaman ya. Itu berperang itu kan perlu ditafsiri. Bagaimana itu Mbah Gatot? Kalau memang ada, tapi kalau raja-raja moksa terus kemudian berkumpul itu ya bisa jadi ya Pak ya? Bisa jadi nggak kira-kira? Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Tapi kalau berperang, iya. Ini rupanya lebih saya geser menjadi berperang. Berperan ya? Berperan. Oh, berperan ya. Dia punya tugas untuk mengembalikan kepada doktrin Kusumogoni. Ini. Iya Pak, masuk akal Pak. Iya. Karena beliau dulu merasa merubah dari Kusumogoni ke humanisme karena tekanan, karena paksaan, sehingga dia bertugas sekarang untuk mengembalikan. Itu perannya. Kalau berperang dengan siapa? Berperang dengan siapa? Tetap barangkali raja-raja yang moksa itu tetap ada kegelisahan ya melihat kondisi Nusantara yang seperti ini ya Pak. Betul ya, iya bisa. Nah ini kalau diartikan kita berperan dan negeri kita ini punya peran yang kuat untuk mengembalikan kepada kehidupan yang berkiblat pada kelestarian alam dengan mulai mengevaluasi kembali peradaban yang selama ini berjalan sudah sedemikian jauh ya. Jadi dengan mengeruk semua kekayaan alam ini untuk kepentingan manusia semata-mata tanpa memperhatikan kekuatan alam itu sendiri. Ini yang memang perlu dikoreksi oleh para ahli ya.
yang ahli itu, otomatis itu bukan kita ya. Nah, sebagai alasan untuk kembali kepada alam kembali. Dan itu kan tetap melibatkan pengambil polisi tertinggi di Republik ini tentunya, Mbak Gatot. Bisa begitu. Tadi tetap kalau saya mesti percaya pada simbol-simbol juga. Sebab begini, kalau kita menyebut bahwa awal berlakunya atau munculnya doktrin kosmogoni itu dari kita, dari kita. Ini saya ungkapkan pada awal dulu kita berbicara ya, tentang Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan itu merupakan miniatur Jagat Raya. Jagat Raya. Doktrin kosmogoni menjelaskan bahwa Jagat Raya ini merupakan satu lingkaran kosmis. Di tengah-tengah tempat hunian para dewa, dikelilingi oleh 8 samudra dan 8 benua. Nah, semua bangsa mencari miniatur dari Jagat Raya ini di bumi. Nah, lalu ketemulah di sini Gunung Penanggungan yang menemukan Bu Sendok sesuai dengan prasasti yang dikeluarkan oleh Bu Sendok itu tentang yang diketemukan di Penanggungan ini. Nah, ini gambaran bahwa doktrin kosmogoni itu berasal dari kita. Dan miniatur itu Gunung Penanggungan, satu puncak dikelilingi 8 anak gunung dan 8 samudra. Nah, ini mau tidak mau kita yakini ini, kita percaya lah ya paling tidak bahwa doktrin kosmogoni itu berawal dari kita. Karena dalam buku Tamtu Pagelaran itu buku-buku sejarah ya, ada cerita Mahadewa memindah gunung dari Jambudwipa ke Jawa Dwipa. Maka jadilah gunung-gunung di tanah Jawa ini yang digali dengan Gunung Penanggungan yang disebut dengan Mameru, sekaligus juga Gunung Semeru ini. Itu kan terjemahnya kan seperti itu. Dan di Jawa sendiri punya legenda ya, Semar mindah gunung. Itu terjadinya Gunung Penanggungan dari Gunung Semeru ini. Ini Semeru, ini Mahameru. Nah, ini kalau bagaimana para ilmuwan semua dengan latar belakang segala macam ilmu ya, itu untuk merubah kehidupan ini sehingga tidak kebablasan dalam merusak alam, dalam mengeruk kekayaan alam, dimunculkan untuk kepentingan manusia semata-mata. Nah, ini juga ada simbolis di sini. Ada simbolis itu ruat. Namanya kembali kepada Tirta Amerta. Tirta Amerta itu air suci. Karena pada doktrin kosmogoni itu diterangkan bahwa gunung dari Jambudwipa ke Jawa Dwipa dililit ular naga. Lantas di situ ada orang yang namanya Bima itu mengaduk laut, mengaduk samudra untuk mencari Tirta Amerta, air suci, air kehidupan. Nah, ini air kehidupan. Ini cerita ini kuat. Jadi kalau sudah berbicara tentang Goro-Goro, Satrio Piningit, Ratu Adil, nah ini harus dikaitkan dengan doktrin kosmogoni ini, dikaitkan dengan dewa memindah gunung dari Jambudwipa ke Jawa Dwipa, dikaitkan lagi dengan Bima mencari Tirta Amerta, air suci. Laut diaduk sampai munculnya air suci. Nah, ini maknanya apa? Ini yang nanti perlu diungkap ini, maknanya air suci ini. Karena ini simbol kembalinya kita kepada doktrin kosmogoni. Kalau simbolnya saya paham, tapi membedah simbol ini saya tidak bisa. Gimana Pak? Simbolnya gimana Pak? Gini, jadi
Kita di Penanggungan. Ini ada 8 anak gunung, ada 8 bukit. Kita harus mengambil air itu di bukit ini. Ini kita kumpulkan. Ini namanya ruwet sumber, ruwet air, tirta. 8 ya, Pak? 8. Itu berada di mana, Pak? Di Penanggungan ini. Penanggungan, iya, ada 8 bukit kan. Setiap bukit ngambil air gitu. Air. Ini. Diambil airnya itu. Untuk disucikan kembali. Tirta amerta, air kehidupan, air keabadian. Keabadian artinya kan kelestarian kan. Jadi namanya air keabadian ini airnya kelestarian. Lestarinya alam. Sekaligus lestarinya manusia. Harmonisnya hubungan manusia dengan alam. Nah, nanti semua gunung itu kita ambil airnya di Pulau Jawa ini. Akhirnya sampai merembet kepada seluruh Nusantara. Harus diambil airnya dan disucikan kembali, disatukan semua tirta di seluruh Nusantara ini. Nah, ini kalau kita lihat misalnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, ya. Terus dan wilayah Nusantara di luar, maka 8. Juga 8. Dari satu bukit, satu puncak di tengah, tempat hunian para dewa. Nah, pengertian para dewa ini pun juga harus diartikan yang logis lah. Wah, kita nyembah dewa lagi, bukan begitu. Ini alam, gitu. Alam. Hanya namanya dewa dirubah juga bisa. Ya, dirubah juga bisa, sentral apa bisa. Nah, ini simbolisnya. Ini keyakinan Jawa seperti itu. Jadi Manunggaling Tirta ini menyatunya air dari 8 penjuru ini. Ini simbolis yang harus dilakukan. Nah, simbolis ini, sebagian orang mengatakan memang ini harus ada simbolis itu, tidak boleh tidak ada. Sebagai itu ya. Iya, seperti halnya kembalinya ke iya, kosmogoni tadi ya. Iya, seperti halnya orang tiap negara punya bendera. Iya, Pak. Ada simbolisnya. Tapi kan sedikit sekali yang sampai pada paham itu, Pak. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Harus dikaitkan antara goro-goro ini dengan doktrin ini, ya, dan juga cerita yang sangat kuat tidak hanya di Nusantara tapi seluruh dunia tentang pemindahan gunung dari Jambu Dipa ke Jawa Dipa ini dan Tirta Amerta, air suci. Ini sangat kuat. Ini secara simbolis harus dilakukan. Itu yang melakukan idealnya siapa, Pak? Ya, kalau umpama hanya Penanggungan, ya orang Penanggungan. Oh, gitu. Kalau misalnya Bromo ya di Bromo, Merapi ya di Merapi, Selamat ya di Selamat. Karena artinya air itu terkumpul. Ini simbolisnya sih. Lah, kemungkinan kalau kita tarik ke logikanya, itu kerukunan. Simbol kerukunan Manunggaling Tirta. Tapi gini, setelah kemudian apa tuh namanya, air suci itu kemudian ruwat itu sudah dilakukan gitu ya. Tapi kalau kemudian tidak ada aksi nyata, real, konkret, misal kayak penanaman pohon kembali, dan itu kan sia-sia, Pak. Nah, di sini memang harus ada konsekuensinya. Ya, untuk kita bangsa Indonesia ini. Ini kalau saya lancang, kalau yang tadi saya sampaikan barusan ini kan hanya apa ya, penawaran saja, penawaran yang tidak ada yang menangkap. Jadi dari saya sendiri, dari saya ke saya aja, ya. Jadi tidak ada orang lain. Ya, katakanlah saya hanya ngomong ngelantur aja, ya, boleh. Ya. Nah, tapi yang harus dilakukan sebagai konsekuensinya dari Manunggaling Tirta se-Indonesia ini, kita harus bersumpah. Sumpah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kan ada konsekuen kita ini. Simbolnya Bhinneka Tunggal Ika, tapi perpecahan terus tidak pernah berhenti. Sekarang lebih parah. Jadi gerakan pemecah belah itu lebih parah sekarang.
dengan biaya yang melebihi biaya APBN ya. Jadi biaya untuk memecah kita ini melebihi APBN besarnya. Nah, ini kan perlu bersumpah kita tentang kebinekaan tunggal ika. Jadi sumpah Bhinneka Tunggal Ika. Sebab setiap kali kita bersumpah harus apa-apa. Ya. Karena Majapahit khawatir kalau enggak ini dari depan sumpah dikhawatirkan akan diingkari oleh warga. Sekarang ini pun kita harus bersumpah loh ini. Namanya kira-kira sumpah apa Mbah Gatot yang paling pas Mbah Gatot? Sumpah Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Bhinneka. Bersumpah bahwa kita ini berbeda tapi satu. Itu konsekuensinya. Dan konsekuensi dari sumpah itu harus dipatuhi oleh semua orang yang tinggal di sini. Iya, di Indonesia. Dan komisi bodi-bodi pemerintah harus tegas. Bagi orang yang merusak persatuan harus ditindaki dengan tegas. Dan ada kompromi daripada mati kabeh masa Indonesia. Daripada masa Indonesia mati kabeh. Entah karena bencana alam, entah karena perpecahan perang. Ini konsekuensinya. Nah, sebab pada saat kita mau merdeka, kita juga bersumpah, sumpah pemuda. Tanpa sumpah pemuda. Artinya secara subjektif, jika kemudian hal itu tidak dilakukan, bisa jadi akan banyak korban di Nusantara ini. Betul. Ya perpecahan tambah parah. Nah kita, misalnya contoh saja yang gampang ya. Wong Jawa tidak boleh menang sendiri, tidak boleh. Kita Nusantara. Itu seperti itu contohnya. Dan cara sama kita Wong Jawa sadar memang. Tidak kan Wong Jawa itu ngelem-ngelem suku dewi kan gitu kan enggak. Tapi podo-podo apike lah kabeh podo. Nah itu. Ini kita harus bersumpah. Sumpah Bhinneka Tunggal Ika. Bersumpah bahwa kita berbeda tapi satu. Sumpah loh, sumpah sebenarnya. Tidak main-main. Itu harus.